Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis jurnal kami. Pertama, saya Salsabila Aski dengan NPM 2215061 dan kemudian ada Izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Rizky Puspadewi dengan NPM 2215061. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Aulian Bakungunda dengan NPM 22150611121. Baik, yang pertama ada identitas jurnal. Nah, di jurnal pertama itu bisa kita lihat contohnya di gambar yang tersedia. Itu dengan judul artikel analisis UI UX untuk perancangan website apotik dengan metode Human Centered Design dan System Usability Case. Dengan jurnal ilmiah, Jurnal Media Informatika Budi Dharma volume 6 nomor 1 bulan Januari 2022 di halaman 551 hingga 552. Dengan peringkat akreditasi Sinta level 3. Kemudian di jurnal kedua, yakni dengan judul Analisis UI UX Website Universitas Islam Kuantan Singingi berdasarkan 8 Golden Rules of Interface Design, yang terdapat di Jurnal Ilmiah Teknologika volume 2 nomor 2 bulan Juli 2023 di halaman 61 hingga 69 dengan peringkat akreditasi 3. Berikut adalah gambar dari artikel yang kedua. Selanjutnya di artikel yang ketiga dengan judul Perancangan UI UX Aplikasi Sensus Pajak Daerah DKI Jakarta berbasis mobile dengan metode User Centered Design. Dengan jurnal ilmiah Nautical, Jurnal Ilmiah Multidisiplin volume 1 nomor 11 bulan Februari 2023 di halaman 1286 hingga 1304 dengan predikat akreditasi Sinta 6. Selanjutnya yakni ada metode pengembangan yang digunakan pada setiap jurnal. Nah, di jurnal yang pertama itu berdasarkan informasi yang disampaikan, metode pengembangan yang digunakan antara lain Human Centered Design atau HCD untuk perancang antarmuka pengguna atau User Interface dan pengalaman pengguna atau User Experience berdasarkan fokus pada kebutuhan pengguna. Adapun metode lainnya yakni System Usability Scale atau SUS untuk mengukur usability atau kegunaan sistem komputer berdasarkan pandangan pengguna. Kemudian di jurnal kedua, berdasarkan informasi yang disampaikan pada artikel, metode pengembangan yang digunakan dalam riset artikel ilmiah tersebut adalah metode penelitian kepustakaan untuk melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, khususnya dengan mencari di internet seperti dokumen, jurnal, dan disertasi yang sesuai dengan objek riset. Juga metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari para pengguna di lapangan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mencari data yang ada di lokasi penelitian. Dan yang terakhir di jurnal ketiga itu metode yang digunakan antara lain User Centered Design atau UCD yang fokusnya itu ada pada kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna akhir produk atau layanan. Metode ini tuh melibatkan pengguna dalam proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, adapun tahap-tahap dari UCD antara lain itu ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data, yakni untuk mencari data dan mengumpulkannya berdasarkan konteks penggunaan produk atau layanan, kebutuhan pengguna, dan persyaratan organisasi. Kemudian yang kedua itu ada analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh target pengguna yang mencakup menentukan konteks penggunaan atau specific the context of use dan menentukan persyaratan pengguna dan organisasi atau specific user and organizational requirement. Kemudian yang ketiga itu ada tahap perancangan yang tujuannya itu untuk mendapatkan solusi dengan membuat rancangan yang memenuhi kebutuhan target pengguna yang dihasilkan di tahap sebelumnya untuk menghasilkan solusi desain atau produce design solutions. Dan yang terakhir itu ada pengujian, yakni tahapan yang mengevaluasi hasil dari perancangan yang telah dilakukan di tahap sebelumnya untuk mengetahui apakah perancangan tersebut sudah sesuai dengan analisis kebutuhan atau belum. Selanjutnya, tool yang dipakai dalam pengembangan. Yang pertama, pada jurnal yang pertama, yaitu jurnal ini tidak secara rinci menjelaskan alat-alat teknis yang digunakan dalam pengembangan sistem, tetapi mencakup alat berupa kuesioner SUS untuk mengukur usability system.
Pada jurnal yang kedua, tools yang digunakan dalam penelitian ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam jurnal, tetapi proses analisis melibatkan pengumpulan data dari responden melalui kuesioner dan observasi lapangan. Mungkin digunakan perangkat lunak analisis data untuk mengelola hasil kuesioner. Selanjutnya, pada jurnal yang ketiga, dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai alat dan pendekatan, termasuk yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Untuk memahami kebutuhan pengguna, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan surveyor yang akan menggunakan aplikasi ini. Yang kedua yaitu perancangan UI atau UX, menggunakan mockup dan prototype untuk merancang antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan dan menjadikan aplikasi mudah digunakan oleh surveyor. Yang terakhir yaitu usability testing. Untuk mengevaluasi desain, penulis melakukan usability testing untuk melibatkan responden untuk mengevaluasi alur kerja, sistem, dan pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya itu ada produk hasil pengembangan yang diuji. Yang pertama, di jurnal pertama itu produk hasil dari penelitian ini adalah sebuah perancangan sistem UI atau UI UX untuk website apotek rakyat Anda yang mencakup fitur-fitur seperti notifikasi obat habis dan obat kadaluarsa, pengelolaan kategori obat, data pemasok, pembelian dan penjualan obat, serta laporan yang dihasilkan melalui pendekatan AHCD yang melibatkan analisis kebutuhan pengguna, perancangan prototipe, dan implementasi sistem berdasarkan hasil analisis. Adapun hasil pengujian menggunakan metode SUS menunjukkan bahwa sistem ini memiliki skor rata-rata sebesar 77,6 yang mengindikasikan tingkat usability yang baik. Skor ini melebihi nilai rata-rata penelitian sebelumnya yang menggunakan metode yang sama. Kemudian jurnal kedua itu hasil dari penelitian ini adalah analisis UX dan UI situs web Unix ac.id berdasarkan 8 aturan emas desain antarmuka yang mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses situs web tersebut. Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan layanan dan pengalaman pengguna pada situs web tersebut yang diharapkan menjadi panduan dan atau rekomendasi untuk perbaikan desain UI UX situs web Universitas Islam Kuantan Siinggi. Kemudian jurnal ketiga itu hasil penelitiannya adalah perancangan prototipe dengan tampilan visual yang telah disesuaikan dengan kebutuhan superior sensus pajak daerah menggunakan metode UCD yang memberikan solusi dalam merancang UI UX sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh superior dalam melaksanakan tugas mereka dalam kegiatan sensus pajak daerah DKI Jakarta. Desain tersebut mencakup berbagai elemen antarmuka seperti halaman utama, halaman riwayat, halaman surat tugas, halaman profil, dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pembuatan formulir untuk pendataan objek pajak dan pengembangan fitur-fitur yang memungkinkan superior untuk dengan mudah melaksanakan tugas mereka. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.